kasih Yesus, Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya, ku kan memuji-Mu selamanya, ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, pujian yang indah. Tadi kita berterima kasih kepada Tuhan. Pagi ini kembali kita datang kepada Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita dalam program Pagi Hari Bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, tuntunlah kami sepanjang hari ini dengan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu, dengan pertolongan-Mu, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang hari dalam tiduran kami. Terima kasih, dan kami percaya sepanjang hari ini kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan orang yang berjalan dengan Tuhan, kami percaya kami akan melihat kemenangan, kami melihat pembaruan, kami akan melihat hal yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, terangi firman-Mu ini Tuhan dengan Roh-Mu sehingga kami mengerti, sehingga akhirnya kami berjumpa dengan Tuhan. Dan kebenaran, orang berjumpa dengan Tuhan, dia akan cakap menanggung segala perkara. Haleluya, amin, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi ini kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-26. Matius pasal ke-7 ayatnya yang ke-26. Demikian Alkitab berkata, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, pagi ini kita bicara tentang jangan kita menjadi bodoh. Jangan bodoh, itu tema kita pagi hari ini. Saudara, dalam melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, ingatlah Tuhan ada bersama dengan kita. Karena itu, jangan mau kita dibodohi oleh iblis, ya kita akhirnya jadi orang bodoh. Apa akhirnya orang bodoh dikuasai dengan apa? Dengan kemarahannya. Orang bodoh dikuasai dengan kedegilannya. Orang bodoh dikuasai dengan dosanya. Dan akhirnya apa? Iblis tenang dengan hal ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai hamba Tuhan mengingatkan, mari kita lakukan hari ini pekerjaan kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, sehingga kita tidak menjadi orang-orang bodoh yang dibohongi selalu oleh setan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau saudara menatap saya berkata, Pak Pendeta, kenapa kita bisa dibodohi oleh setan? Kenapa kita disebut jadi orang bodoh? Kenapa? Karena saudara yang dikasih dalam Tuhan, menurut Alkitab, orang bodoh adalah yang pertama adalah orang yang melayani Tuhan tetapi dengan mengeluh. Setan buat kita tuh melayani Tuhan, setan buat kita tuh bisa beribadah ke gereja, tetapi ketika kita beribadah ke gereja, kita melayani Tuhan, setan buat supaya kita mengeluh di gereja itu kekurangannya, mengeluh kita melayani, kok keadaan kita begini, kok kita mengalami hal-hal ini gitu, sehingga akhirnya apa? Setan senang dengan hal itu. Orang yang melayani, lalu kemudian orang ke gereja, tetapi dia mengeluh di gerejanya dan dia mengeluh di dalam pelayanannya, maka saya sebut dia adalah orang-orang yang dikuasai oleh kebodohan. Jangan bodoh, saudara. Setan sedang membohongi kita. Karena itu bangkit, melayani di rumah Tuhan itu sangat bagus, melayani di gereja itu baik gitu. Dan kemudian kita bisa ke gereja itu sangat baik dan luar biasa. Karena itu jangan mengeluh. Kenapa saya tidak boleh mengeluh? Karena Tuhan itu bukan hanya menyelamatkan kita. Tuhan itu bukan hanya memberikan darahnya, bukan hanya memberikan tubuhnya, tapi dia menyertai kita sampai pada kesudahan. Pasti dia menolong kita. Yang kedua yang saya pelajari, kapan orang disebut bodoh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua yang saya pelajari di sini, orang yang disebut bodoh adalah, kalau yang pertama tadi adalah orang bodoh adalah orang yang melayani Tuhan tetapi mengeluh. Tetapi yang kedua adalah orang bodoh adalah orang yang melayani Tuhan, ya kan? Terus hitung-hitungan sambil mencari keuntungan. Jadi kita melayani Tuhan, kita ke gereja, tapi kita hitung-hitungan sama Tuhan gitu loh. Tuhan, saya kan udah buat ini sama Tuhan, saya kan udah kerjain ini sama Tuhan, masa doa saya nggak dijawab sih Tuhan? Kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Nah, saudara ini kasih dalam Tuhan, jangan kita dibodohi oleh setan dengan strategi ini. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Karena itu pagi hari ini kembali saya ingatkan, yuk kita lakukan semua pekerjaan kita dengan tanggung jawab. Kita lakukan semua apa yang kita kerjakan dengan penuh antusiasme, jangan putus asa, dan kita mengandalkan Tuhan. Dan
jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan lebih banyak daripada apa yang kita beri. Yang ketiga, yang terakhir, saudara dikasih dalam Tuhan, kapan seorang dikatakan bodoh? Yaitu orang yang melayani Tuhan tanpa kekudusan. Jadi saat ini kita sedang melayani Tuhan, tetapi kita melayani tanpa kekudusan. Kekudusan itu bukan hanya bicara tentang melanggar moralitas, bukan hanya bicara tentang seks bebas dan lain sebagainya, tetapi pikiran kita, saudara, pikiran kita tuh terlalu duniawi gitu. Kita kejarnya tuh materi, kita kejarnya, waduh kalau saya ibadah, kalau saya melayani Tuhan kan saya pasti diberkati. Kalau saya punya toko 1 kan, kalau saya melayani Tuhan jadi toko 2 jadi 3 jadi 4 jadi 7. Jadi pikiran kita tuh bermultiplikasi tentang Tuhan itu. Jangan sampai pikiran kita dicemari oleh pikiran-pikiran seperti itu. Kita melayani Tuhan bukan karena toko kita 1 menjadi 2. Kita melayani Tuhan bukan karena kita tadi punya sepeda jadi motor jadi mobil. Kita melayani Tuhan bukan karena rumah kita tidak ada, dari kontrak jadi punya rumah. Bukan. Kita melayani Tuhan dengan kekudusan. Artinya apa? Kita sudah dipisahkan. Tidak lagi mempunyai pikiran-pikiran duniawi. Tidak lagi mempunyai pikiran-pikiran mencari keuntungan. Apa sih, emang salah apa pendeta mencari pikiran? Kan saya berdagang, masa saya nggak cari keuntungan? Maksud saya begini, pikiran kita itu mencari keuntungan itu dengan sikut sana, sikut sini, nggak jujur, tipu sana, menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain, merebut hak orang lain, dan lain sebagainya. Come on church, kau ngerti maksud saya? Karena itu pagi hari ini, mari kita bersihkan pikiran-pikiran kita, pikiran duniawi. Percayalah, Tuhan pasti akan memberkati kita. Yuk kita perbaharui pikiran kita. Yang kita cari adalah pegang Tuhan, andalkan Tuhan. Yang kita cari adalah kita bersekutu dengan Tuhan. Sehingga sepanjang hari ini, akhirnya kita diberkati Tuhan. Jangan bodoh, orang percaya. Jangan mau dibodohi oleh setan dengan mengeluh, dengan pikiran-pikiran keduniawian kita, dengan ketidakkudusan yang iblis coba tawarkan dalam kehidupan kita. Jangan bodoh. Jangan iblis coba membuat akhirnya apa? Kita mencari keuntungan dalam melayani Tuhan. Dalam melayani Tuhan, Tuhan sudah memberikan segalanya. Karena itu, saya berdoa pagi hari ini supaya sepanjang hari ini kita menjadi orang-orang yang pintar dalam Tuhan dan kita menjadi orang-orang yang berkati. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kiranya kami dikuasai pikiran kami bukan dengan kebodohan, tapi dikuasai pikiran kami dengan hikmat Tuhan, sehingga kami melayani Tuhan, kami bekerja di ladang Tuhan percayakan, kami bekerja dengan jujur, kami bekerja dengan tulus, kami bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, kami bekerja melakukan yang terbaik sama Tuhan. Karena ini yang percaya bahwa kami tidak boleh mengeluh, karena Tuhan sudah izinkan semua terjadi, dan Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti tolong kami. Dimanapun kami bekerja, berkait tempat pekerjaan kami, berkait tempat usaha kami, pemimpin kami, dalam nama Yesus Kristus. Dan ampuni kami kalau kami sempat mengeluh, ampuni kami kalau kami berpikiran duniawi, ampuni kami kalau kami tidak hidup kudus. Dalam nama Yesus, mulai hari ini kami diberkati, diurapi oleh Tuhan, dan akhirnya kami melakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Ingat, sebenarnya kasih dalam Tuhan, sehebat apapun kita, tanpa campur tangan kuasa Tuhan, hancurlah hidup kita. Sebaliknya, sebanyak apapun masalah hidup kita, kalau berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan cakap menanggung segala perkara. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa program Indraldo Unras di YouTube, saudara, dengan program Pagi Hari Bersama dengan Tuhan setiap pagi. Haleluya.